Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut pelajaran masing-masing. Saya minta agar ketua kelasnya memimpin doa. Silakan. Sebelum awal pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai, saya ingin tanya bagaimana kondisi kesehatannya? Ya, saya ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Rizky Hidayah, kemudian dan Dinda. Kerannya sakit. Baik ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang pelajaran memupuk. Memupuk dengan standar kompetensi. Apa? Masih ingat? Kita melanjutkan pada pelajaran yang lalu. Silakan dibuka handphonenya. Standar kompetensi mengidentifikasi pupuk anorganik dan organik. Nah, sebelum memulai, saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Mengenai pembelajaran pada minggu yang lalu ya. Tolong diperhatikan slide-nya. Masih ingat pelajaran yang lalu? Apa yang kita lakukan apabila tanaman kekurangan unsur hara? Pemberian pupuk. Ya. Kemudian apa kaitannya unsur hara dengan pupuk? Ya, silakan tunjuk tangan dengan mengangkat tangannya. Ya. Nitrogen yang masih kurang. Untuk menambah nitrogen yang masih kurang. Ada yang lain zamannya? Ya, kan? Untuk memperlengkap kandungan dari pupuk tersebut. Ya, jadi intinya yaitu menambah unsur hara ke dalam tanah agar nanti tanaman tersebut menjadi lebih subur ya. Kemudian apa kaitannya unsur hara dengan pupuk? Masih ingat pelajaran yang lalu? Kaitannya antara unsur hara dengan pupuk. Apa itu unsur hara sudah tahu? Kemudian pupuk itu apa? Ya, silakan. Orang yang jawab, tunjuk tangannya. Kaitan unsur hara dengan pupuk. Silakan. Kalau tanaman kalau kekurangan unsur hara itu dipupuk untuk menambah unsur hara yang diperlukan tanaman. Ya, ada yang lain? Unsur hara dengan pupuk kita sebutnya ini adalah pupuk. Dalam pupuk ada apa? Hara. Ya, itu kaitannya antara unsur hara dengan pupuk. Jadi unsur hara itu terdapat di dalam pupuknya, begitu ya. Jadi pupuk itu adalah benda padatnya, unsur hara itu adalah semacam gas yang ada di dalam pupuk. Ya, itu ya. Kemudian ada beberapa golongan pupuk berdasarkan proses terjadinya. Coba sebutkan penggolongan pupuk. Juga sudah kita bahas konsepnya mengenai penggolongan pupuk berdasarkan proses terjadinya. Apakah itu pupuk apa dan pupuk apa? Organik. Kemudian ada berapa golongan pupuk anorganik? 2. Apa itu? Coba
Ya, silakan. Ya, benar ya. Jadi dia ada pupuk majemuk dan juga pupuk mineral. Yang baik, saya teruskan. Untuk menguji saja di awal ya. Berikan contoh pupuk anorganik. Apakah ada yang tahu? Yang suka laut bagaimana? Ya, silakan pasti. NOP atau KCL sama dengan SP36 juga. Ya, itu yang disebut dengan pupuk yang suka larut. Kemudian contoh yang mudah larut. Ya, urea, benar. Kemudian yang berikut, berikan contoh pupuk untuk pertumbuhan vegetatif khusus untuk anorganik. Ya, silakan. Contohnya, ya Mustafa. Benar, karena NPK ada mengandung nitrogen, ya. Kemudian ada lagi selain NPK, ya urea. Kemudian yang untuk pertumbuhan generatif, yang khusus anorganik ya, NPK ya, karena dia mengandung fosfor di dalamnya. Selain itu, ya SP36. Baik ya. Ini pelajaran kita hari ini yaitu tentang mengidentifikasi jenis-jenis pupuk anorganik dan organik. Jadi kita masuk dalam indikator 4 ya, masih dalam KD1. KD1-nya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pupuk anorganik dan organik. Untuk indikator 4 sekarang yaitu membedakan berbagai jenis pupuk anorganik. Ya. Hari ini kita praktik mengidentifikasinya. Ya. Tujuan pembelajaran yaitu agar siswa mampu membedakan berbagai jenis pupuk anorganik. Itu tujuannya ya. Siswa dapat membedakan berbagai jenis pupuk organik. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya ada yang tahu? Dapat melakukan pengukuran dengan jenis pupuk yang tepat ya. Kemudian dia dengan memperhatikan kesesuaian antara kelarutan pupuknya dan kebutuhan tanaman ya. Baik, ada hubungannya tadi dengan manfaatnya ya. Misalnya seperti ini. Berkaitan dengan waktu aplikasi pemupukan tergantung kepada kebutuhan dan respon tanaman. Semisal gini ya, kalau tanaman itu dalam fase vegetatif, maka yang paling banyak diberikan adalah unsur hara nitrogen. Ya. Apabila dia sudah masuk fase generatif, maka dia memerlukan unsur hara fosfor. Ya. Kemudian kalau tanaman berumur pendek seperti sayuran, maka dia harus lebih cepat dalam pemberian pupuknya. Itu berdasarkan waktu ya. Tolong diingat ini. Kemudian berdasarkan kelarutan dan macam pupuknya. Ada pupuk yang suka larut, ya. Kalau yang suka larut maka dia diberikan sebelum tanam atau ketika tanam atau saat tanam, ya. Kemudian ada pupuk yang mudah larut. Pupuk yang mudah larut diberikan saat tanam sebagai pupuk dasar atau bulan. Ya, benar. Kira-kira sudah paham? Atau ada yang ditanyakan mengenai ini? Ada di handout-nya ya. Silakan dibuka di handout-nya. Ya, ada di bagian belakang. Nanti kegiatan kita yaitu ya mengidentifikasi jenis pupuk anorganik. Ada beberapa jenis di sini, yaitu pupuk KNO3. Pupuk KNO3 ini namanya ya. Nah, kemudian yang berikut adalah pupuk mikroban. Ini ya. Kalau ingin lihat, dia lebih jelasnya seperti ini. Berwarna agak kuning ya.
Kemudian ini pupuk KNO3, warnanya putih tapi tidak putih sekali, agak keruh ya warnanya. Kemudian yang ini adalah pupuk NPK Polska ya. Nah, nanti kalian mengidentifikasi jenis-jenis pupuknya. Kalian isi tabel di sini. Nanti saya bagikan lembar kerjanya. Ya, silakan nanti diambil masing-masing kelompok secara berurutan antri ya. Jadi ini ada nama pupuk, kadar unsur haranya berapa ya. Kemudian sifatnya sudah tahu, higrofobis, tidak higrofobis atau ada higrofobis. Kemudian kelarutannya mudah, agak mudah, dan suka. Kemudian golongan pupuknya yaitu majemuk atau kemudian bisa dicampur atau tidak, nanti bisa kalian tulis di sini ya. Kemudian setelah itu nanti ada kuis di belakang atau post-testnya, kalian kerjakan juga. Tapi sebelum dilakukan post-test ini, sebelum selesai ya, kalian presentasikan dulu ya, presentasikan sebelum ada mengisi post-testnya. Kalian presentasikan, saya ambil sarankan saja tiap kelompok ya. Tidak semua ya, hanya perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, yang dipresentasikan apa? Yaitu kesimpulan dari ini semua atau hasil dari pengamatannya. Hasil pengamatannya saja ya. Hasil pengamatan saja ada 3 jenis pupuk tersebut. Nanti kesimpulan bisa kita sama-sama. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, nanti kita langsung saja ya, bergiliran siswa kelompoknya. Sudah ada kelompok 1, 2, dan 6 kalau tidak salah ini. Ya, silakan kelompok 1 untuk mengambil bahan-bahannya ke depan sesuai dengan ini ada saya sediakan sesuai dengan jenis pupuknya. Jadi kertas berapa? Ada pupuk 3 jenis, berarti kertasnya ya. Kemudian juga ada pengadunya, ya pengadu masing-masing satu ya. Kemudian ada juga ini gelasnya bisa kalian ambil langsung pupuknya ini ke dalam gelas aduan. Kita manfaatkan barang-barang bekas ya ini. Kemudian nanti silakan diambil dari botol ini sesuai kebutuhan. Sudah jelas kira-kira? Air sudah disediakan ya? Tadi sudah ada yang mengambil? Ya. Silakan kelompok 1 mengambil ini secara bergiliran. Kemudian kalau sudah selesai baru kelompok berikutnya. Ya. Sambil mengambil lembar kerjanya. Teman yang lain membentuk kelompok ya, sambil menunggu perwakilannya mengambil bahan ya. Berikutnya kelompok berikutnya. Ada ini ya ada apa? Sendoknya jangan lupa. Ya silakan ada yang ditaruh di kertas ya untuk melihat higrofobis, tidak higrofobisnya. Kemudian nanti juga ada yang taruh dalam gelas untuk diaduk ya, diaduk untuk mengetes kelarutannya. Ada yang ditaruh di kertas ya untuk mengujinya. Tunggu sampai
kurang lebih 15 menit. Kalau 10 menit sudah bisa ditebak bahwa itu hidrokopis sudah selesai. Sudah diisi. Kalau ada yang belum jelas kandungan unsur haranya bisa dilihat di label kemasannya di sini ya. Silakan ke depan saja. Ini ya, yang ini kita 5 menit atau 10 menit ya. Kemudian sudah larut, artinya sudah selesai. Kemudian kalau berarti ya berarti apa? Ini kandungannya ini 15 ini ya. Ini 15. Nanti ini juga gimana? Ada pemberitahuan. Sudah, ya sudah. Satu dulu kalian lihat berdasarkan waktunya tadi, waktunya berapa menit? Berapa menit dia sudah larut? Sudah larut? Sama ya? 5, 4, 3, 2, Ini yang sudah dicoba? Nanti dimasukkan dalam transfer. Berapa menit dia? Ya kalau dia Iya Pak. Kalau tidak tapi harusnya ada. Ini juga Pak. Coba dilihat ya, kan ada itu bahasa. Kalau ini sudah kenapa Pak? Ya kalau dia tapi kandungan artinya Yang ini. berarti hidrokopis ya ya. Yang RPK-nya agak. Nah, ini soalnya ini namanya apa? Nanti setelah selesai udah
Ayo ada beberapa perwakilannya untuk membereskannya. Kalau sudah selesai dibereskan, ya. Yang lain mengerjakan LKS-nya kerjasama yang baik. Kuisnya bisa langsung dikerjakan. 5 menit ya. Ada yang ditanyakan mengenai kuisnya? Itu dikaitkan dengan waktu pembukuan tadi. 5 menit sekali selesai. Ini kan bubuk sekitar lagi dengan dulu. Ini juga bersifat hidropolis, mudah larut, memiliki gula majemuk, dapat dicampur dan bisa digunakan. Ini yang dipakai tadi aja ya. Jadi satu itu yang ada semua kelompoknya masih tetap kelompoknya, tetapi posisinya kita ada salah satu yang presentasi, ya. Presentasinya ke depan boleh membacakan hasil prakteknya tadi, hasil identifikasinya, ya. Saya minta salah satu kelompok ini. Kalian ada SK? Silakan dibacakan hasilnya. Ada di sana ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami tentang pemupukan. Pertama, kalau pupuk NPK terbuka, kadar unsur hara itu semua NPK semuanya unsurnya 15%, sifatnya agak hidrofobik, terus mudah larut, golongan pupuknya majemuk, dapat dicampur dan keterangannya langsung digunakan. Pupuk selanjutnya KNO3, kadar unsur hanya N dan K, N-nya 13% dan K-nya 45%. Sifatnya agak hidrofobik, larutannya sukar, golongan pupuknya majemuk, dapat dicampur dan langsung digunakan. Pupuk selanjutnya Pikrobat, kandungan unsur haranya
nitrogen, kalsium, dan uranium. Itu N-nya 15,5%, kalsiumnya 25,6% dan B-nya 0,3%. Sifat hidrokofisnya dia hidrokofis, terus larutannya dia mudah, golongan bentuknya dia majemuk, tercampur dan langsung digunakan. Baiklah, kesimpulannya yaitu dari ketiga pupuk anorganik tersebut memiliki sifat yang pertama pupuk NPK, Konska, dan KNO3 bersifat agak higroskopis, dan selanjutnya yaitu nitrobar bersifat higroskopis. Dari hasil percobaan ketiga pupuk anorganik harus langsung digunakan dan harus dihabiskan karena ketiga pupuk tersebut tidak dapat disimpan lama. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita sama-sama untuk menyimpulkannya. Tadi sudah dapat dari kelompoknya Rizky dan Dewi. Maka kita bareng-bareng lagi untuk menyimpulkannya. Bagaimana menurut konsepnya ya, teorinya. Baik, ini bisa kalian perhatikan di sini ya. Kesimpulannya, KNO3 itu mudah larut. Bisa juga disebut agak mudah larut. Kemudian berarti dia mudah diserap tanaman. Biasanya begitu, kalau mudah larut maka dia mudah diserap tanaman. Kemudian biasanya kalau untuk tanaman sayuran maka dia sebagai pupuk susulan karena dia mudah larut tersebut ya. Tidak mungkin dia diberikan pada sebelum tanam. Kalau sebelum tanam, tanamannya belum tumbuh, kan sudah habis duluan pupuknya. Nah, ini logikanya ya. Jadi dia diberikan sebagai pupuk susulan. Kemudian kalau untuk tanaman buah tahunan sama, juga diberikan sebagai pupuk susulan. Tapi bedanya kalau tanaman tahunan bisa diberikan sebagai pupuk dasar. Karena kita menanamnya dalam bentuk bibit sudah ya, ukurannya sudah 50 cm, sudah besar ya. Kita tanam langsung kita berikan sehingga diharapkan bisa langsung diserap oleh tanaman. Kalau itu tanaman tahunan. Kemudian untuk nitrobar, dia termasuk golongan mudah larut juga. Ya, mudah larut, kemudian dia mudah diserap tanaman. Kalau dia mudah diserap, berarti dia harus diberikan sebagai pupuk susulan untuk tanaman sayuran. Ya, bagaimana kalau untuk tanaman buah tahunan? Sama posisinya dengan ini juga. Dia bisa sebagai pupuk dasar ketika kita pertama kali menanam atau sebagai pupuk susulan. Ya, bagaimana dengan Konska? NPK Konska ternyata dia agak mudah larut ya. Tapi kategorinya juga bisa disebut sebagai mudah larut ya. Cirinya apa? Kalau di situ ada nitrogen, biasanya dia kategorinya antara mudah dan agak mudah. Itu ya. Kemudian dia juga mudah diserap tanaman dan diberikan sebagai pupuk susulan. Dan juga sebagai pupuk susulan juga karena dia tidak larut ya. Untuk tanaman tahunan bisa sebagai pupuk dasar dan juga sebagai pupuk susulan. Nah, ada pertanyaan? Sudah jelas kira-kira? Ya, untuk pertemuan yang akan datang ya, kalian akan mengidentifikasi lagi tetapi khusus untuk organik ya. Kemudian tugasnya kalian cari lihat lewat internet atau perpustakaan atau tanya pada ahlinya mengenai jenis-jenis pupuk organik itu apa saja. Selama ini yang kalian tahu apa saja pupuk organik itu? Pupuk kandang. Sebenarnya pupuk organik tidak hanya pupuk kandang dan kompos. Bisa kalian cari nanti lewat internet. Ya, siap-siap di internet. Baik ya, ada kesulitan? Tadi di prakteknya? Bisa semua? Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu untuk pelajaran hari ini mungkin kita akhiri sampai di sini dulu ya. Sudah siap semua? Tadi yang mau mungkin silakan mengikuti dulu. Jelas teman-teman sebelum
Bisa akhiri pelajaran ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.